Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan beberapa kinerja Kabinet Merah Putih, KMP, yang dinilainya telah memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat meski kabinet pimpinannya ini baru bertugas dalam waktu singkat sekitar 1,5 bulan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan, kita mengambil alih administrasi negara ini. Baru 1 bulan tapi kita sudah bisa memberikan kepada rakyat hal-hal yang penting, kata Prabowo dalam pengantarnya dalam sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024. Kepala negara mengungkapkan kebijakan pertama yang dihasilkan oleh Kabinet Merah Putih dan memberikan dampak positif bagi masyarakat ialah penghapusan utang di bidang UMKM khususnya bagi petani dan nelayan. Penghapusan utang tersebut dinilai Prabowo sudah dinanti-nantikan oleh para pelaku UMKM tersebut dan setelah disahkan aturan tersebut ditanggapi secara positif oleh pelaku industri. Untuk para petani, para nelayan kita, saya kira ini sangat dirasakan. Sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali, kata Prabowo. Kebijakan selanjutnya yang telah dilahirkan oleh Kabinet Merah Putih dalam waktu singkat ialah mengenai peningkatan upah minimum. Berkat kerja keras Menteri Koordinator dan Menteri-Menteri yang terkait, Presiden menilai kenaikan upah tersebut bisa tercapai bahkan bisa menyentuh kalangan lain seperti guru. Upah minimum juga naik, terima kasih pihak-pihak yang bekerja. Menteri Tenaga Kerja, Menko PMK dan PM. Terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, terima kasih terutama ke Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kata Prabowo. Kebijakan lain yang tak kalah penting di akhir tahun dan menurut Presiden memberikan dampak langsung ke masyarakat ialah penurunan harga tiket pesawat hingga 10%. Anggota kabinetnya yang bertugas menangani penurunan harga tiket tersebut karena jika melihat ke belakang, maka sebelumnya harga tiket transportasi khususnya pesawat di akhir tahun sudah lazim mengalami peningkatan yang pesat. Namun di bawah koordinasi dan kerja tim yang baik, maka Kabinet Merah Putih bisa mematahkan kebiasaan tersebut dan bisa memberikan sedikit keringanan bagi masyarakat di akhir tahun untuk melakukan perjalanan dengan lebih terjangkau. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua Menteri-Menteri BUMN, terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Saya merasakan di mana-mana, rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional, kata Presiden. Keberhasilan pemerintah menjaga cadangan pangan karena adanya produksi komoditas yang meningkat. Ia mengapresiasi Menteri Koordinator Pangan dan jajaran menteri terkait karena berhasil menciptakan cadangan pangan berjumlah besar. Cadangan pangan kita mungkin yang terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton, kata Presiden. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025, kita tidak akan impor beras lagi, kata Prabowo. Penanganan bencana di Flores atas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki juga turut diapresiasi oleh Prabowo karena menurutnya semua kebutuhan masyarakat dan proses mitigasi berjalan dengan mulus meski dirinya sedang tidak berada di Indonesia. Terakhir ia juga memuji semua pihak yang terlibat dalam berjalannya proses pemilihan kepala daerah, Pilkada, serentak 2024 karena dapat menjaga prosesnya berjalan dengan baik dan teratur. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Mungkin ini akibat retreat di Magelang. Kalau 3 hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah 5 hari lebih baik lagi. Ya. Bagaimana konsensus keputusan? Saya merasakan, kemudian saya ingin ucapkan terima kasih saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih ya administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan ya, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih
pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja, ya, Menko, PMK dan PM, terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, terima kasih. Terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan, ya, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.